Perkenalkan, saya Alim dari perusahaan sablon manual ya di Jakarta, dan saya ditemani beberapa teman yang dari mungkin di YouTube ada, di Facebook ada. Nanti mereka akan memperkenalkan masing-masing. Ya, untuk tahap pertama manual akan setelah sholat. Yang akan sekarang adalah Bapak Tio dari Oki, ya. Dia membawa beberapa printer, ya, yang akan di-sharingkan fungsi untuk di bisnis seperti apa, mesinnya, cara perawatannya akan diberitahukan oleh Pak Tio. Pak Tio, silakan. Ya, perkenalkan, saya Tio dari printer Oki. Printer Oki ini dari Jepang. Unitnya ada di sana, salah satunya Oki ini teknologinya beda dengan yang lain. Kenapa beda? Karena teknologi Oki ini dia teknologi LED. Bukan teknologi laser, walaupun sama-sama pakai toner. Ya, jadi bedanya, kalau LED ini dia cukup satu kali tembakan aja. Jalannya dari kanan ke kiri selesai. Saya nggak mau bilang yang lain seperti apa ya, karena kan nggak enak juga. Tapi Oki seperti itu. Nah, unitnya ada di sana. Itu teknologi printernya A4. A4, tapi dia bisa panjang sampai 1200 mm. Dia bisa cetak untuk stiker juga, label-label, bahan misalnya stiker kromo, glossy vinyl ya, transparan, dan lain-lain. Dia juga bisa cetak untuk seperti bikin kartu nama seperti ini, bisa. Semua jadi bisa untuk office, bisa juga untuk digital printing. Ya, jadi bisa juga untuk kemasan karena ketebalannya sampai 256 GSM. Untuk ukuran printer A4 ya. Harga juga tidak terlalu mahal. Masih di bawah 20 jutaan, masih murah. Ya. Kalau di compare, oh kenapa mahal misalnya hampir 20-an? Ya kita lihat dong spesifikasinya. Printer lain yang sekelasnya ini bisa nggak untuk teknologi seperti ini? Bisa nggak untuk cetak stiker? Bisa nggak panjang bisa 1,2? Nah hasil printnya, dia tahan air, cairan kimia, misalnya kita pakai sanitizer ya, semprotin khusus, nggak luntur. Kena minyak apa tidak luntur. Nah ini segmennya kemana? Banyak industrinya apa yang pakai industri kimia, pabrik kimia. Tapi bisa juga dibuat di makanan, di minuman, untuk bikin kemasan, misalnya ketebalannya maksimal sampai 360 GSM. Simpelnya seperti itu ya. Kalau mau lihat langsung unitnya seperti itu, kita bisa langsung aja ke sana. Ya, untuk hemat waktu. Oke, cukup. Mungkin boleh kalau mau lihat sini, seperti ini unitnya. Ntar langsung disambung sini ya. Ini kecil ya, tapi dia ada indikatornya. Ini cara bukanya. Ini untuk ininya. Nah. Ini apa aja gitu ya isinya. Dia cyan, magenta, yellow, black. Ya. Oke. Nanti kita buka ya, bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Printer ini sebenarnya ada beberapa komponen yang jadikan ini printer satu gitu. Tapi apa yang bedain printer ini dari printer lain itu, jadi dia itu sangat easy to use, jadi plug in aja. Ya kalau misalkan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kalau misalkan cuma pakai untuk dokumen atau sertifikat, lebih banyaknya warna hitam, ini nanti bisa diganti warna hitamnya aja. Jadi, nah ini jadi bubuk dia materialnya. Jadi ini toner itu isinya bubuk yang nantinya akan jadi warna. Kita ada komponen lain, jadi setelah dari toner dia turun ke yang namanya drum unit. Nah, drum unit ini tugasnya adalah mencetak desain yang sudah dibikin dari LED head. Jadi LED head ini nanti nembakin gambar ke belt.
Jadi sebelum ke belt itu nanti dia ke drum ini untuk jadi misalkan ada gambar Mickey Mouse nih. Nah, Mickey Mouse-nya hitamnya berapa, nanti dia masuk ke sini dulu, tembak ke sini. Nanti Mickey Mouse-nya misal kupingnya nanti dia semprotin warna dari sini turun ke medianya. Nah, terus misalnya Mickey Mouse-nya itu ada warna merah. Nah, merahnya nanti dari LED head nanti dia tembak ke drumnya nanti yang warna magenta ini ke stiker atau medianya yang di bawah. Untuk perbandingan penggunaannya itu biasanya kalau misalkan si tonernya ini sudah ganti 2 atau 3 baru nanti ganti yang namanya consumable drum image ini 1. Jadi perbandingan 2 sampai 3 banding 1. Nah, dan pergantiannya itu berdasarkan warna yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan cetak Mickey Mouse-nya 100 dibandingkan misalnya cetak si Minnie Mouse-nya lebih banyak warna merah dibandingkan Mickey Mouse-nya, berarti Mickey Mouse-nya warna hitamnya lebih cepat ganti gitu. Nah, berbanding terbalik kalau misalkan cetak Minnie Mouse-nya lebih banyak, kalau Minnie Mouse-nya pakai warna merah lebih banyak, jadi merahnya aja yang lebih ganti. Oke, komponennya juga jelasin. Nah, satu lagi di bawah itu ada namanya belt unit. Nah, belt unit itu nanti misal kita pakai stikernya masuk dari multipurpose tray, dari sini masuk, nanti dia menuju ke atas si belt. Belt itu fungsinya untuk menyalurkan medianya. Jadi misalkan teman-teman pakai amplop, nanti amplopnya lewat atas ini, nanti sertifikat lewat atas ini. Jadi bedanya itu sama yang laser, kan laser itu butuh lekukan ya. Jadi misalnya ada beberapa step, keluhannya sih biasa sering jam atau apa. Kalau kita ini lurus aja, jadi langsung masuk. Umur pakainya si belt ini kalau dibandingkan dengan drum atau toner juga ini lebih panjang. Jadi misalkan di toner udah pakai 5 sampai 6, 7 unit baru ganti ini biasa 1. Jadi ini memang kelebihannya dia hemat ruang ya. Ruang kecil juga simple gitu kan, jadi nggak perlu ruang yang besar. Satu lagi dari sini tadi komponen salah satunya di belakang ini ada pemanas pusher, pushernya itu di belakang. Jadi komponen tadi ada toner, ada drum, ada belt dan pusher. Pusher itu pemanas, jadi pada saat finishing terakhir itu pakai pushernya untuk dipanaskan. Diangkat pushernya mungkin. Jadi setiap kali dia kita checking begini, nanti dia adjust sendiri warnanya, warnanya sama tingkat kepanasannya. Jadi dia nanti sesuaiin. Misalkan mau ganti pertama stiker, terus mau ganti jadi amplop, nah nanti dia secara mandiri, nah ini dia sesuaiin panasnya. Nah sebelumnya saya pakai setting yang stiker untuk masuk ke mesin cutter. Jadi ini dia nanti sesuaikan panasnya, ngikutin medianya itu. Oke, mungkin seperti itu ya, singkat aja ya, karena mau lanjut sini. Nanti pertanyaannya berikutnya ya. Oke, sekian, silakan lanjut ke Mas Blangkon, mana? Mas Blangkon ya, silakan. Iya, ini Mas Blangkon, yang paling ganteng ini. Oh iya. Di YouTube apa, silakan. Saya taunya Mas Blangkon kok namanya. Ya, selamat siang. Saya Mas Blangkon. Kebetulan saya dari Aneka Warna, dan di sini di kali ini kita membawa mesin, yaitu mesin cutting seperti ini. Mesin cutting ini mesin cutting A3 sebutannya. Nah, yang mana mesin ini untuk mendukung proses finishing dari mesin cetak A3. Nah, kebetulan kita baru mau menjalin kerjasama dengan Oki. Berarti Oki itu baru saja menampilkan mesin yang kecil nih, A4 ukurannya. Nah, jadi mesin ini tidak hanya nempel sama A3 aja, tetapi ternyata dia bisa nempel juga dengan mesin cetak biasa seperti Oki ini yang cuma A4. Nah, mesin yang kita bawa itu brandnya dari Saga, ya ini brand China.
Di sana populasinya cukup besar ya, dan dia ini sebenarnya pelopor mesin cutting A3 di China. Nah, fungsi mesin ini memang yang kita bawa ini memang hanya untuk case cut dan die cut. Case cut itu istilah dalam dunia cutting, case cut itu potong tidak nembus. Jadi motongnya tuh cuman hasilnya seperti ini, begini aja nih hasilnya. Ini case cut. Mau di bagian luarnya doang? Iya, Belakang. cuman bagian stikernya aja yang dipotong, belakangnya nggak kena. Kemudian ada die cut tuh tembus. Jadi kalau untuk langsung nembus berbentuk begini, jadi kita bagi-bagiin itu bisa. Kalau gini kan nggak bisa dibagiin, harus langsung tempel. Nah itu, jadi mesin ini adalah mesin cutting dengan dua fungsi, yaitu case cut dan die cut. Jadi teman-teman semua bisa dipakai buat bikin label, kemudian motong kartu nama juga bisa. Karena mesin ini punya kemampuan nembus kertas itu sampai kertas berat 200-an gram. 200 gram dia bisa tembus sampai dia bisa potong untuk die cut. Itu. Nah, jadi ini seri yang paling sederhana, tampilannya seperti ini. Kemudian kelengkapannya juga sudah dilengkapin ya. Kita sudah dikasih kelengkapan, ada tray-nya. Tray-nya juga gampang instalasinya. Ya, tinggal disangkutin aja. Saya lupa nyangkutinnya gimana. Pokoknya tinggal disangkutin gitu. Ya, tinggal disangkutin aja. Terus bagian belakang ini juga cuman kita tinggal ini, kalau mau kita pindah-pindah tinggal kita lipat. Beratnya mesin ini juga nggak sampai 50 kilo. Konsumsi listriknya juga irit. Lebih mahal setrika. Lebih tinggi setrikaan, ini kecil listriknya. Sekitar 100 watt. Setrika kan di atas itu. Ya gitu. Nah, jadi mesin ini memang untuk teman-teman kita yang entry level. Jadi peluang bisnisnya tuh banyak ya, kayak begini. Kemudian operasinya juga mudah, operate-nya mudah, dan dia koneksinya itu nggak melulu harus ini nyambung komputer. Mungkin teman-teman taunya kan semua device itu harus langsung nyambung komputer. Nah, mesin Saga yang ini itu semua mesin Saga itu tidak perlu nyambung komputer, nggak apa-apa. Jadi cuma modal flash disk ini aja dia udah bisa. Ya, nah kemudian kenapa kita kok gandeng berdua gini? Karena mesin ini kan cuma mesin potong, nyetaknya di sini. Nah, nyetaknya di sini, tadinya hasilnya seperti ini. Ini kan hasil cetak dari Oki dengan ukuran A4. Kita cetak di sini di Oki. Nah, kemudian baru kita potong di sini. Dan enaknya juga kedua mesin ini itu tidak memerlukan koneksi langsung dari ke komputer. Jadi print direct dari USB ini bisa. Yang Oki, yang ini juga bisa ternyata motongnya kan. Jadi kita lebih enak. Jadi di sini kita nyetaknya pakai file PDF, di sini pakai filenya si cutting. Kalau file cutting itu biasanya .plt, plot. Karena dia vektor. Itu. Nah, ini sekilas untuk mesin cutting dari Saga. Nah, mesin ini kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh itu ada di Aneka Warna yang jual. Aneka Warna itu kantornya di Gunung Sari nomor 50A. Ya, nah mesin ini juga mudah untuk operasi, kemudian maintenance-nya juga enak. Karena mesin ini berbeda sama mesin yang lain. Ini aja kita bisa copot. Kalau mesin lain kita harus buka baut. Kemudian untuk maintenance ini juga kita enak. Ini kita bisa copot. Kalau mesin lain harus bongkar bodi untuk nyopot ininya. Kalau di Saga ini enggak gitu ya. Jadi ini sekilas ya tentang mesin cutting Saga yang teman-teman mungkin bisa consider nanti ke depannya, atau sudah ketemu atau bekerja di mana ketemu mesin Saga, sudah tahu mesin Saga itu mesin cutting. Di level atas ini serinya juga ada, bahkan kita punya mesin yang 3 fungsi, case cut, die cut, greasing. Jadi sudah bisa bikin packaging simple. Gitu. Jadi kita ada seri yang di atas. Ini seri yang paling sederhana, paling entry level. Ya, itu kilasan sebentar tentang mesin ini. Nanti kita tinggal coba kalau mau mencobanya. Mau coba ya? Saya coba pakai mana USB-nya belum dicolok, nanti lupa lagi. Udah ini. Oh, mau ngeprint dulu? Oke, cetak dulu. Kita coba dulu cetak ya. Ya.
Nah, ini kan nggak perlu koneksi komputer, cuma pakai model USB aja, USB apa stick ya. Oh iya kertasnya, silahkan. Kalau mau simple pun juga bisa. Jadi kalau dua mesin ini nggak perlu pakai dua PC. Jadi satu PC aja, nanti langsung misalnya desain dulu di sini, print, nanti langsung ke Diplot ke PLT. sini ya. Jadi satu komputer udah cukup. Tetap butuh lah untuk desainnya lah. Nggak mungkin desain ini Iya. cuma alat print dong. Buat belinya order. Order. Kayak powder yang cinta. Sebentar, hitung dulu. 30 orang kali dah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di TikTok, silahkan order. Tahu dong kemana? Ini bandarnya. Itu bagian utang. Bagian kasih utang. Langsung. Ya. Ini kan hasil dari karena dia laser cepat. Itu enaknya kita pakai laser tuh kayak gitu. Tidak seperti inkjet. Kalau inkjet kan itu bedanya laser sama inkjet. Inkjet itu agak lebih lama memang. Laser itu lebih cepat. Itu sebentar. Ini mesti saya adjustment dulu ya. Ivan. Ini saya adjustment dulu. Spill. Wah, banyak yang nanya spill. Spill. Belum apa-apa udah spill. Tuh, tar. Tar aja. Hari ini ngomongin demo aja. Harga nyusul. Price by DM. Ini kita coba satu dulu ya. Bentar, nunggu flash disknya kita gantian. Ya, oke. Nah, ini kan hasil cetaknya. Nah, karena dia mesin bisa motong kontur, jadi dia harus punya marking. Dia sudah ada marking. Nah, marking ini tuh dia ada pluginnya. Jadi nanti teman-teman kalau pakai software AI itu udah ada plug, tinggal diinstal. Jadi pada saat pembelian mesin ini tuh sudah include semuanya, dapat pluginnya, dapat softwarenya. Jadi udah enak. Jadi nanti pluginnya tinggal kita install di komputer, nanti kita panggil di AI atau di Corel, nanti dia keluar, tinggal kita klik, dia langsung bikinkan ini, marking dan barcode. Barcode ini fungsinya kalau, jadi mesin ini nggak cuma motongnya gambar yang sama terus, enggak. Jadi dia bisa motong dengan misalnya tumpukannya begini. Dia bisa. Jadi nanti tumpukannya misalnya dua gambar begini ya, kita tumpuknya ngacak gitu ya. Dia tetap motongnya akan sesuaikan dengan ini. Meskipun Iya, meskipun beda. Jadi file PLT-nya tadi dia baca semua. Gitu. Jadi, nah pinter mesinnya, dia udah sekolah. Gitu. Apa Pak? Iya, printernya apa? Nah itu. Jadi kita coba seperti ini dulu, kita coba nanti dia akan baca. Dia udah pinter, dia udah baca. Nih, dia akan baca dulu, oke. Nah, dia akan membaca si markingnya dulu. Nanti dia baru jalan. Dia akan menyesuaikan. Jadi file PLT-nya sudah ada di USB. Nanti dia akan sesuaikan. baca dulu file yang mana nih? Ya, gitu. Memang kalau pembacaan kan butuh proses ya, dia baca dulu. Nyempel dulu. Nah itu dia betul.
Printer ini sudah dilengkapi dengan CCD kamera, makanya dia bisa baca marking. Sudah ada kameranya, CCD, kamera kecil. Dia akan berjalan sesuai dengan outline yang kita buat. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman kan udah tahu cara bikin outline di Corel atau gimana ya. Nah, itu dia. Dia akan mengikuti itu nanti. Langsung web. Investasi web dijual. Target saya sebulan. Oh, itu cutter. Itu ada cutternya atau potong? Pakai cutter, pakai pisau. Ada pisaunya, nanti saya tunjukin. Sana mana? Kan biar tahu. Artinya apa, Mbak? Speednya juga cukup lumayan dia. Dia bisa sampai di 102 cm per second speednya. Cuman satuannya di sini beda dia. Cuman actualnya itu bisa 102 cm per second. Nah, tuh ini hasilnya. Nih kita lihat yang paling besar, yang paling gampang. Ya ini. Ya tuh hasilnya. Ya, jadi dengan begini pun kita sudah bisa dagang, ya kan? Iya. Cari duit. Nah, bisa cari duit, Jualan stiker. jualan stiker untuk labeling. Kan kuliner lagi marak, orang-orang pada pakai packaging nggak blank-blankan. Kita tawarkan untuk bikin labelnya, kita yang bikinin. Itu. Jadi seperti itu. Jadi ini mesin sudah pinter. Kemudian kalau pengen tahu pisaunya ya, jadi ini mesin pakai pisau, pisaunya tuh seperti ini. Jadi dia pakai cutter. Pisaunya kecil. Pisaunya kecil ya. Nih pisaunya di dalam sini. Ah iya kecil banget. Kecil banget. Wujud usul aslinya seperti ini pisaunya. Ini pisaunya. Ya, saya buka kepo ya. Kayak jarum, Bro. Ya, pisaunya seperti jarum. Ini pisaunya kayak gini. Ya, ini pakai tudung. Tuh. Kecil banget. Ya. Bisa tumpul. Jadi seiring pemakaian pasti tumpul lah, namanya pisau. Cutter aja kita pakai tumpul lama-lama, ya kan? Nah, itu jadi kita ada pada saat paket pembelian itu kita dikasih 3 buah pisau. 30 derajat, 45, 60 derajat. Seperti itu. Itu beda-beda fungsi. 30 derajat itu biasanya untuk kiss-cut aja. 45 itu kiss-cut die-cut. 60 itu untuk stiker-stiker spotlight, stiker reflektif. Itu. Ya, jadi pisaunya seperti itu, ini holdernya. Ini pegangannya dia, ya. Jadi pegangannya seperti ini, ya. Masangnya juga gampang, tinggal kita taruh. Jadi pisaunya nanti kita masukin dari atas. Kita masukin dari atas, pluk, ini kita kendorin dulu, kita masukin dari atas, kemudian kita setting, ya. Nah, settingnya itu cuman berasa aja di ujung jari, ini udah berasa geret, oh itu udah cukup. Jadi nggak usah sampai nongol banget gitu, nggak usah sampai tinggi-tinggi banget, nggak, malah patah. Kemudian pada saat installment atau pemasangan pisau itu harus hati-hati, harus di atas meja, jangan begini. Kalau jatuh, pecah, tumpul langsung pisaunya. Ya normal pisau kalau jatuh pasti tumpul. Jatuh 1 cm aja dia tumpul langsung.
Makanya harus hati-hati, masangnya harus di bawah yang empuk, di atas kertas atau di apa. Jadi kalau kita jatuh nih di meja begini aja jatuh plak gitu ya, dia ujungnya pasti patah. Nanti hasil potongnya nggak akan bagus, dia akan geradakan hasil potongnya. Itu, oke? Begitu dulu. Silakan teman-teman lihat. Nanti kalau mau bertanya silahkan. Oke, segitu dulu ya. Oke. Silahkan kembali lagi dulu ke tempat masing-masing. Langsung aja. Nanti dilanjut lagi. Sampai pas-pasan. Itu buat Oke, ini kita akan mulai dengan warna pertama. Warna pertama itu dasarnya. Oke. Jadi warna kuning dasar. Kalau di DTF itu terakhir. Benar? Benar? Yang terakhir putih. Karena dia mirror. Betul? Kalau ini langsung nempel. Bedanya di situ. Oke? Sekret tidak akan geser ketika ada ini. Ini patokannya. Stopper, stop. Oke. Ini adalah pemanasnya. Kalau di TTF terakhir. Kalau ini warna per warna. Warna per warna. Oke, Gitu. Ya. Ini harganya berapa, Bang? Harga spill nanti. Spill nanti. Urusan belakangan. Jika apa? Ya.